bersama-sama. Kalau tadi kalian tidak bisa semuanya baik, kalau sudah seminggu baik adalah apakah semua ini ada kita dalam baik-baik saja? Firman Tuhan berkata bersukacita tentang apa? Maka ia berikan apa yang ada di dalam hati. Berapa banyak yang datang di dalam hadirat bersukacita. Boleh berikan tepuk tangan dong. Kita bisa berbicara sama itu. Dengan apa percaya sama kita. Oh, kami mau memuji-Mu. Bersama-sama katakan, Tuhan Allah kekuatan dan sungguh yang dulu batu dan keselamatan. Semua katakan, ku mau selalu bersebab cinta-Mu, takkan pernah berubah hati, walau bergoncang, gunung beranjak, namun kasih sayang tak pergi dari. Bersama-sama dari awal katakan, Tuhan adalah kekuatan dan pastur, Dia gunung batu dan katakan hanya oh kalau menara dan kota berdiri. Semuanya dengan bersukacita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku, takkan pernah hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur. Dengan segenap hati kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat suara kita bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat suara, takkan pernah berubah walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setia-Mu tak pergi. Yang mau lebih lagi bagi Tuhan, bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Aku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yang bersukacita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan lagi. Bapak yang baik, Bapak yang sembah yang kami dari atas Kristus. Terima kasih Bapak kasih setia membuat perkataan-Mu sepanjang minggu ini Bapak.
mana kami pada siang hari ini Bapak dapat berkumpul dan berkumpul dan belajar melalui ujian dan permohonan kami. Izinkan kami pada siang hari ini Bapak kami berbuat yang terbaik untuk melayani Bapak. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan sepanjang ibadah kami ini Bapak. Dari awal sampai akhir, kiranya Roh Kudus dan tuntunan yang ada di tempat ini. Berkatilah kami seluruh jemaat yang ada pada siang. Kiranya waktu semua perjalanan kami hari ini, Tuhan, kita berdoa kembang-kembang yang dekat dengan sabdamu bersama. Kiranya Engkau berkati dari kami. Kiranya wajahnya jiwa yang menanggung melalui perayaan hamba bersama. Tuhan ketiga, perayaan yang dibagi untuk mengambil bagian dalam siang hari. Kiranya Engkau berkati. Tuhan adalah kami. Kita berdoa buat jemaat-Mu yang ada. Kiranya Engkau antarkan mereka di tempat ini dan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di masa-masa yang akan datang. Tuhan, segala kuasa iblis dan roh setan dan jahat mengganggu pemikiran kami pada siang hari, kami usir dan kami hancurkan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yakin dan percaya hanya dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai setulus kehendak-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa. Kiranya Engkau melepaskan dia kepada kami, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami mau melayani-Mu pada siang hari ini, dan kami akan mau beribadah untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Di dalam hadirat-Mu Engkau membentuk setiap kami Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup di tangan-Mu ya Tuhan. Oh, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari angkat suara, ku mau seperti ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di dalam. Oh, bentuklah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencana kami. Mau Tuhan
mau seperti-Mu Yesus. Oh, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi kami angkat suara kami, ya Tuhanku, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Sekali lagi kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan kami ya Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama, oh Tuhan, Yesus Tuhan, oh bawa setiap kami ya Tuhan masuk dalam rencana-Mu, indahnya bersama-Mu Yesus. Oh ya mari setiap kita angkat suara, sembah Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, rencana-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik Yesus. Oh kami sembah, kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, besar dalam hidup kami. Oh ya sebab itu kami angkat suara kami, terima kasih Tuhan. Oh sembah ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami buka hati kami buka tangan kami ya Tuhan. Kami bawa doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sampaikan doa dengan ucapan syukur. Kami berdoa pertolongan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu bagi setiap kami.
Kami berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan, untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk usaha kami ya Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Ya Rabbal terima kasih. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Kami bawa nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah Tuhan, mari Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kami angkat suara kami. Inilah yang renungkan setiap waktu, nyanyian dan pujian hanya kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi pengakuan iman kami ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari biar musik saja Tuhan. Kami bawa pujian, doa yang kami bawa dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Persembahan yang terbaik, sembah kami bagi Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Tuhan, sembah kami yang terbaik bagi Tuhan.
apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Dengan hormat saya akan bangkit berdiri bersama-sama. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apa ya Tuhan? Apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Mari umat Tuhan kita doa deklarasi hati. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat negeri kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kota kami dan bangsa kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas bangsa kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, di mana kami Kau tempatkan, berdoalah untuk kesejahteraan kota dan bangsa-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan keamanan atas kota dan bangsa kami ya Tuhan. Ada salam Tuhan atas bangsa kami, ada damai sejahtera Tuhan atas negeri kami tercinta Indonesia. Diberkatilah tanah dan udaranya, diberkatilah air seluruh kekayaan alam buminya, diberkatilah seluruh masyarakat bangsa dan negeri kami tercinta, sehingga tidak ada lagi kemiskinan, tapi kemakmuran dan sejahtera ada di bangsa negeri kami tercinta Indonesia. Semua masyarakat hidup dengan kelimpahan, semua dapat mengecap segala kekayaan alam yang Tuhan berikan atas negeri dan bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat pemimpin negara kami yang tertinggi. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan bersama wakil dan menteri serta seluruh jajarannya pemerintah daerah, wali kota dan bupati seluruh sampai ke daerah-daerah. Biar roh takut-takut Tuhan ada di hati para pemimpin kami. Engkau telah memilih pemimpin kami Tuhan. Engkau menempatkan pemimpin kepada bangsa negeri kami supaya tidak liar negeri kami ini, sehingga negeri kami boleh tertib, aman, teratur dan dipimpin ya Tuhan, hingga masyarakat kami semuanya patuh dan taat juga kepada pemimpin, karena Engkau yang telah menempatkan mereka untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau Tuhan yang menguasai mereka, dan roh takut akan Engkau terus ada di hati pemimpin kami ini. Terima kasih Kau berkati dengan kesehatan mereka, bahkan presiden kami yang terbaru lagi yang akan dilantik Tuhan.
Engkau Tuhan berikan rota gunakan Engkau. Biarlah segala rencana program daripadamu itulah yang dipakai untuk memimpin bangsa kami ke depan 5 tahun akan datang. Sehingga Indonesia menjadi makmur lebih baik lagi dan berdampak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat tema gereja kami. Oh Tuhan, untuk di sepanjang bulan Agustus ini, kiranya Engkau yang memberkati umat-Mu. Biarlah tema kami pada bulan Agustus ini, kami boleh berbuah Tuhan, berbuah, gereja berbuah, sehingga berdampak bagi kota dan bangsa. Kau mampukan umat-Mu, gereja-Mu untuk melakukan, untuk boleh berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami yang di pusat Jakarta Pak Niko. Engkau pakai lebih lagi sebagai messenger Pentakosta. Kau rapi lebih lagi kau pakai Tuhan. Sampai Injil Tuhan sampai ke bangsa, kembali kepada Yerusalem. Dari barat kembali kepada timur. Sekarang saatnya dari timur kembali ke barat. Pakai luar biasa dengan kesehatan dan kekuatan. Dan Pak Bambang yang juga kau berkati, kau rapi terus kau pakai sampai ke bangsa-bangsa. Kau berkati kepala sidang kami Tuhan, keluarga besar Medan Pelajar Pak Edi Prayitna. Kau berkati asosiat pastor kami ya Tuhan, Bapak Jansen Hasan, Pak Joshua Ginting Tuhan, bersama keluarga besar perlindungan-Mu sempurna atas seluruh para pemimpin rohani kami, bahkan kepala kami di Somong Tower ini. Kau berkati, kau rapi dan perlindungan tembok berapi-Mu Tuhan atas kepala pemimpin kami yang kau tempatkan dalam mengembalakan Sutama Tower ini. Terima kasih ya Bapa, kau pagari dan malaikat-Mu yang menjaga seluruh pemimpin rohani kami ini dan seluruh kepala-kepala cabang yang ada di 277 lebih cabang yang ada ya Tuhan. Perlindungan dan tembok berapi-Mu yang memagari mereka. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami kembali berdoa juga untuk pembangunan rumah persembahan. Terima kasih Tuhan, pembangunan RAM sudah dapat berjalan dengan baik. Kiranya terus dapat rampung, terselesaikan tradisi dengan sempurna ya Tuhan, sehingga kami semua dapat menikmati. Terima kasih Bapa buat rumah doa yang sudah berdiri dan diresmikan. Biarlah Tuhan rumah doa itu Tuhan boleh dipakai lebih lagi Tuhan, untuk terus berdoa. Ada api Tuhan, ada roh doa, api roh doa itu terus dinyala-nyalakan di rumah persembahan dalam nama Yesus. Bahkan untuk penyelesaian rumah doa berikutnya, Tuhan tolong kau berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat di keluarga besar Medan Pelajar untuk boleh menabur secara finansial. Kau berkati keluarga-keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, para pegawai swasta. Kau berkati, kau mampukan untuk kami boleh ambil bagian menabur untuk pembangunan dapat terselesaikan dengan sempurna dan baik. Berkati seluruh panitia-panitia, para pekerja yang ada Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Boleh sehati satu semuanya untuk pembangunan yang dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan permohonan setiap doa-doa, deklarasi doa kami. Kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kematerikan setiap doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Makasih kami boleh menikmati hadirat. Kalau lebih lagi kami mau bersuka cita karena nama-Mu. Terimalah ucapan syukur, tarian kami, sukacita kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Mari setiap kita yang mau bersuka cita karena Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Baik, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua. Shalom. Adakah di antara Bapak Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali bergabung bersama-sama, boleh lambaikan tangan? Adakah yang baru pertama kali? Ada satu? Sebelah kiri saya, paling depan. Adakah lagi yang baru pertama kali? Apakah kita semuanya bersuka cita bagi Tuhan? Amin. Perhatikan kiri kanannya, katakan, mari bersuka cita bagi Tuhan. Orang yang bersuka cita kedengaran dari tepuk tangannya. Boleh berikan tepuk tangan. Bolehkah tepuk tangan yang lebih kencang lagi bagi Tuhan? Haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan.
katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati, aku diberkati, oh, karena Allah sanggup untuk, katakan, aku dilimpahi, oh, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagi, hikmat kebajikan tersedia. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Semuanya angkat suara begitu. Aku diberkati, aku dilimpahi, Dia yang menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Tuhan bagiku. Kami percaya berkat-Mu itu tersedia bagi setiap kami, ya Tuhan. Bahkan melimpah bagi setiap kami. Mari angkat suara katakan, karena Allah sanggup limpahkan segalanya anugerahnya sangat besar. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Boleh angkat tangannya? Oh, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Dia yang menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Kami yang bersuka cita karena nama-Mu, memuji dan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, berbicara bagi setiap kami. Kami berikan persembahan yang terbaik, hidup dan hati kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh
ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari umat Tuhan saja katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui di persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukur
kekudusan-Mu Tuhan, kami boleh kembali datang di tempat ini. Tidak lain kami mengucap syukur, memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau yang telah beracara di dalam seluruh perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Dan saatnya di tempat ini kami rindu Tuhan, meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu, mengagungkan segala kebesaran-Mu. Karena kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh tetap ada pada hari ini. Bahkan oleh karena kebaikan-Mu, janji-Mu itu terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah saat yang terindah ini Tuhan, kami rindu untuk duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang memberikan pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah berkata-kata dan berjanji bahwa penyertaan-Mu akan terus mengiringi perjalanan hidup kami sampai akhir kesudahan alam ini. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Oh, Sikiraba. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bertahtalah di tempat ini, beracaralah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, menjamah hati pikiran kami, menguasai hati pikiran kami, bahkan seluruh ruangan di tempat ini. Kuasa-Mu yang akan membentengi, memagari, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi si jahat untuk mencuri firman-Mu dari dalam hati dan kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu sebentar ini. Bahkan urapi setiap pribadi yang boleh juga turut ambil bagian dalam ibadah hari ini, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Saudara yang percaya dan berkati, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Ini walaupun yang hadir kurang maksimal ya Pak Edward ya, tapi agak aneh hari ini ya. Karena saya lihat ada 3 tamu penting ya, yang tak pernah hadir. Ya kebetulan nih baru hari ini ya, istri dan anak saya nih termasuk keponakan saya ikut. Mereka penasaran gitu. Sekali-sekali lihatlah Bapak tampil kan gitu ya. Mana tahu grogi kan. Ternyata saya tidak grogi gitu. Cuma nervous sedikit. Sama aja. Ya, tema kebetulan tadi yang sudah didoakan sama pendoa kita itu, tema sepanjang bulan ini adalah berbicara tentang the fruits of good deeds. Itu berbuah dalam pekerjaan baik, atau kalau saya sederhanakan, berbuah bagi kemuliaan Allah. Kita akan membaca tema utama ini, kita ambil dari satu ayat itu dari kitab Kolose pasal 1 ayat 10. Kita akan membaca bersama-sama ya. Tolong tampilkan slide-nya, udah. Ya, 1, 2, 3 ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala perbuatan baik. Dan memberi buah, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi judulnya adalah hidup yang menghasilkan buah. Nah, buah yang dimaksud di sini ya, saya tulis di situ adalah itu berbicara tentang sifat, karakter, pikiran, perkataan maupun tindakan kita sepanjang kita hidup sehari-hari, yang berdampak bagi orang lain. Hal ini juga didoakan oleh Paulus bagi jemaat di Kolose yang diharapkan berbuah bagi kemuliaan Allah. Lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana?
yang Paulus harapkan kepada dari jemaat di Kolose pada masa itu, kita juga harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Ini temanya sesuai dengan hal-hal yang utama yang mendukung tema hari ini, semua terambil dari kitab Kolose ya. Kita tahu sekilas selayang pandang bahwa kota Kolose itu adalah kota yang berada di daerah Asia Kecil pada masa itu ya. Itu di bawah wilayah Frigia. Kalau sekarang itu Turki. Ya, negara Turki sekarang. Jadi anggaplah Kolose itu kota Medan. Itu kalau kota Kolose itu, jemaat Kolose itu didirikan oleh seorang Epapras. Ya, merupakan kawan sepelayanan Rasul Paulus pada masa itu yang dijamah hatinya oleh Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta. Ya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Kisah Rasul pasal 2 itu terjadi pencurahan pertama itu hari Pentakosta, di situ hadir Epapras. Nah, setelah Epapras pulang dari Yerusalem kembali ke Frigia, dia terpanggil untuk mendirikan jemaat di kota Kolose pada masa itu. Dan singkat cerita, jemaat Kolose mengalami perkembangan hasil pelayanan dari seorang Epapras. Tapi kita tahu sepanjang kita hidup ada oknum-oknum tertentu di dunia ini yang tidak senang akan perkembangan kekristenan kita, akan perkembangan jemaat Allah dimanapun kita melayani, dimanapun kita berada. Timbullah cara-cara si jahat untuk menggocoh jemaat di Kolose pada masa itu. Dan Epapras mendatangi Paulus yang pada masa itu berada di penjara Roma untuk meminta nasihat, meminta masukan bagaimana cara mengatasi masalah tantangan yang begitu berat pada masa itu, yaitu munculnya ajaran-ajaran sesat yang berpahamkan kepada gnostik, kepada pengetahuan, digabungkan dengan filsafat, digabungkan dengan ajaran nenek moyang. Itu agama-agama suku ya, kalau boleh saya bilang agama-agama kafir ya, yang menyembah banyak dewa. Muncul juga pengaruh dari roh-roh dunia. Itu kan roh-roh dunia kan kalau kita baca Yeskiel pasal 14 itu kan adalah iblis ya. Iblis yang dibuang ke dunia kan, menunggu penghakiman di hari terakhir, dan iblis sampai hari ini akan terus bekerja untuk membawa sebanyak mungkin para pengikutnya untuk dibawa nanti ke dalam kerajaan neraka. Itulah yang diupayakan iblis melalui oknum-oknum tertentu untuk mempengaruhi jemaat di Kolose pada masa itu yang sedang bertumbuh, yang sedang berkembang, untuk menggoyangkan iman mereka. Yang diserang mereka tidak lain adalah kristologi. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 itu perikopnya bicara tentang keutamaan Kristus. Kenapa? Karena terjadi di situ penyembahan agama yang bermacam-macam. Terjadi agama sinkritisme. Perpaduan dari berbagai agama yang ada pada masa itu merebak di Frigia. Tapi Paulus tidak pernah tinggal diam. Dia berdoa pertama kali kalau kita baca di dalam Kolose pasal 1 mulai ayat 9 dan seterusnya sampai ayat 12, dia berdoa dan berharap supaya jemaat Kolose ini tidak terpengaruh, tidak tergoncang imannya oleh ajaran-ajaran yang meragukan tentang ketuhanan Yesus, tentang kristologi. Bahwa Yesus itu tidak lain adalah manusia biasa, karena dia disalib. Dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Kalau Tuhan tidak mungkin disalib. Jemaat yang baru pertama kali menerima Yesus, imannya mengalami kegoncangan. Tapi Paulus, hamba Tuhan yang begitu luar biasa diurapi, dia memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11, hikmat dan pengertian itu berasal dari Allah. Langkah pertama yang Paulus lakukan apa? Menghibur untuk mendoakan supaya jemaat Kolose tetap berdiri teguh dalam iman, tetap berfokus kepada Allah, berfokus kepada Yesus Kristus. Makanya yang kita baca tadi, hendaklah engkau apa? Berbuah-buah bagi kemuliaan Allah. Jadi bicara berbuah di sini Bapak Ibu bukan bicara buah yang seperti kita jumpai di pasar-pasar buah ya, apa buah kelengkeng, apa buah rambutan ya, yang kebetulan kami bawa itu tadi panen ya. Kebetulan tetangga itu punya pohon rambutan, kami ikut panen ya. Ikut panen, kami berbelas kasih ya, panen dan membayar kan gitu. Karena memang kebetulan lagi musim rambutan Bapak Ibu, jadi ya kita bawa oleh-oleh sekedar ya untuk menghibur jemaat di tempat ini. Nah, tapi berbuah yang dimaksud Paulus di sini adalah buah kehidupan kita.
yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menjadi kesaksian yang hidup menjamah banyak orang. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Dalam karakter, dalam sifat, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Yang pertama, yaitu kita harus tinggal dalam Kristus. Itu dalam bahasa aslinya itu meno. Meno itu kalau kita baca dalam bahasa Yunani itu merupakan bentuk waktu present. Present tense continuous. Berarti tidak menunggu esok, tidak melihat ke belakang, tapi hari ini kalau saudara dan saya mau berbuah, tinggallah dalam Kristus. Melekat pada Kristus. Kalau melekat itu artinya menyatu kepada Kristus. Baru saudara dan saya apa? Diubahkan. Tidak mungkin saudara dan saya bisa mengubah dunia di sekeliling saudara kalau saudara sendiri tidak berubah. Itu istilah apa? Nonsen itu ya. Tidak mungkin, itu hanya sekedar apa? Sekedar harapan, angan-angan tukang cendol. Kita bisa lihat dari gambaran di sini ada 3 kelompok masyarakat percaya, ya. Apakah saudara ada di dalamnya atau tidak? Berdasarkan konteks dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu mengenai perikop Yesus adalah pokok anggur. Jadi melekat pada Kristus yang diumpamakan seperti pokok anggur. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Tolong slide-nya ditampilkan. Di sini kurang besar ya. 3:32 ya, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti lalu dibakar. Karena yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Ya, seperti contohnya di sini 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9, Apolos menanam, Paulus menyiram. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Sehebat apapun kita, tanpa Allah hidup kita tidak ada artinya. Ya, kalau kita flashback kembali di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 31 di situ bukti daripada campur tangan Allah untuk membawa orang-orang pilihannya apa? Menjadi berkat bagi dunia, bagi banyak orang. Apa yang hina bagi dunia ini dipilih Allah untuk mempermalukan. Apa yang lemah mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang, bahkan apa yang hina, bahkan apa yang tidak berarti dipakai Allah untuk meniadakan yang berarti. Berarti tidak ada dasar bagi kita itu untuk bermegah, karena semua yang kita miliki hari ini adalah tidak lebih adalah karena karunia Allah, karena anugerah Allah. Ini kelompok masyarakat yang pertama itu yang tinggal di dalam Kristus. Meno and Christ. Tinggal dalam Kristus, melekat pada Kristus, pasti berbuah. Utuh dia melekat. Tanpa berpikir satu dengan yang lain. Kalau kita bandingkan kota Medan dengan kota Kolose hampir mirip ya. Kota Kolose pada masa itu timbulnya ajaran-ajaran gnostik, asketisme, berpantangan makan ini dan itu dan segala macam. Ada hari-hari tertentu yang harus dirayakan kalau orang di masyarakat di Asia kecil itu kalau selama masih ada pengaruh agama-agama suku, agama-agama nenek moyang. Itu kelompok yang pertama. Kalau kita lihat di kota Medan tidak lebih ya, hampir sama ya, cuma berubah di apanya. Kalau di Medan ini pengaruh apa udah biasa ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam penyampaian firman bulan-bulan yang lalu itu, masyarakat kota Medan itu hampir sama dengan masyarakat dunia. Seorang peneliti kekristenan dunia itu George Barna
ya kebetulan saya tidak masukkan ke dalam slide itu, dia mengamati, mensurvei bahwa 75% manusia di dunia ini itu berjalan dalam logika. Tidak lagi berjalan dalam iman. Semua didasarkan atas hitung matematika. Kalau saudara mau makan, bekerja. Kalau saudara mau sembuh, berobat. Kalau saudara membeli perlu ini sesuatu harus ada uang. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti tidak mengenyampingkan hal-hal yang bersifat rohani. Karena semua diukur dengan logika, hukum matematika. Seolah-olah kita hidup dalam tubuh jasmani, kita tidak perlu lagi tubuh rohani. Itulah yang terjadi dalam masyarakat yang kelompok yang kedua di sini. Kalau kita perhatikan dalam slide itu, sebelum kita sudahi, ada juga buah itu Bapak Ibu ya. Kan kalau pohon itu berbuah kan tidak selalu buahnya bagus semua ya. Ada juga buah yang busuk, buah yang tidak baik. Kenapa? Karena sudah diserang hama ya. Biasanya itu kalau buah-buah kayak buah mangga, buah anggur gitu ya, lalat itu ya, lalat kalau enggak wereng ya istilahnya. Kalau sudah bertelur kan pasti nanti buahnya apa? Enggak masak, enggak ranum, pasti ada ulatnya di dalam. Kenapa? Karena di situ lalat atau serangga lain itu bertelur. Tapi kalau pohon tadi kuat menutrisi setiap ranting yang ada itu, pasti dia memiliki kekebalan untuk serangan-serangan hama tadi merusak bunga yang akan menjadi buah. Sama aja dengan kekristenan ya. Kalau kita hidup dalam zaman ini, pengaruh teknologi, pengaruh apa lagi? Pergaulan, TikTok, apalagi segala macam itu ya, hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal dunia. Orang digambarkan seperti 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ciri-ciri manusia akhir zaman. Ya bahwa pada hari terakhir orang tidak lagi penting kepada hal rohani. Dia lebih mencintai dirinya. Dia menjadi hamba uang. Dia tidak memperdulikan agama. Ayat 5 secara lahiriah dia menjalankan agama, tapi secara batinnya dia memungkiri kekuatan Allah. Itu ciri masyarakat yang kelima itu berbuah, tapi tidak berbuah tidak menghasilkan. Kenapa? Karena berulat dia. Ini bisa kita lihat gambarnya di situ. Nah ini. Karena terpengaruh kepada situasi zaman ini, orang tidak peduli lagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Akhirnya orang kelompok masyarakat yang kedua berbuah, tapi seperti digambarkan di Matius pasal 13 itu benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di semak duri, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak bertumbuh, konon pula berbuah ya. Yang ada akhirnya kelompok masyarakat yang kedua ini tinggal dalam Kristus, tapi dia masih hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran, keraguan, cemas, ketakutan. Kira-kira besok mau makan apa ya? Iya. Kira-kira tahun ini kira-kira dapat pekerjaan nggak ya? Kalau yang belum dapat pekerjaan ya, kira-kira tahun besok dapat jodoh nggak ya? Segala macam. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh menyatu, melekat pada Kristus. Itu memang cara iblis untuk membuat kita selalu dalam keadaan gagal, selalu dalam keadaan kalah. Yang ketiga, kalau kita lihat gambar yang ketiga di situ adalah ini yang ketiga yang paling Yang ketiga gambarnya kok nggak ada ini. Hilang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tadi seperti dibaca dalam Yohanes pasal 15 itu ayat 2 ayat 6 ya, yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Itu memang orang-orang Kristen yang memang murni tidak bergantung kepada Allah. Itu hidupnya akan selalu kalah dan tidak berhasil, selalu mengalami kegagalan dan kegagalan dan kegagalan. Jadi langkah kedua kalau Bapak Ibu Saudara dan saya di situ mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan luar biasa, dimampukan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup saudara, apapun itu bentuk pekerjaan saudara. Entah membersihkan ruangan ini, entah mengepel, entah menyusun kursi,
entah bagian multimedia, apapun itu bentuk pekerjaan saudara, kalau saudara menyatu di dalam Kristus, melekat, dan yang paling utama apa? Berakar dalam Kristus. Itu yang Paulus mau tekankan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 dan diteruskan di dalam pasal 3 di situ. Kalau Bapak Ibu lihat. Pasal 2 ayat 7. Kita harus berakar pada Kristus. Coba kita baca ayatnya. Kolose pasal 2 ayat 7. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya ambil satu kata kunci yang utama di dalam perikop ketuhanan Kristus itu di dalam ayat 6. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jawaban Paulus yang luar biasa Bapak Ibu, menenangkan hati jemaat di Kolose pada masa itu. Kenapa? Yesuslah pencipta, baik surga dan di bumi ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Berarti iblis pun tunduk kepada Yesus. Tidak ada alasan kita untuk lagi bimbang, untuk ragu. Kenapa? Yesus sudah sempurna. Tapi masih berapa banyak orang-orang Kristen datang ke gereja setiap hari, ikut family altar, ikut kunjungan, ikut pelayanan sana sih, tapi selalu hidup dalam kekalahan. Kenapa? Karena dia hidup tidak lagi dengan iman. Datang ke gereja hanya formalitas, menyembah Allah hanya di mulut bibir, mendengar firman hanya sebatas pikiran, tidak mendarat di hati, di tanah yang subur, sehingga imannya tidak bertumbuh. Boro-boro berbuah Bapak Ibu ya, imannya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia hidup tidak dengan iman, tapi hidup dengan logika, hidup dengan pikiran. Tapi kalau kita berakar kepada Kristus, perizomenoi dalam kata bahasa aslinya itu bentuk waktunya tetap, present tense continuous, tidak menunggu besok, tidak menunggu yang sudah lewat, tidak bergantung kepada yang sudah, tapi hari ini aku harus berakar pada Kristus. Berakar itu berarti karena Yesuslah inti kehidupan, karena akar itu adalah inti kehidupan suatu pohon. Kalau akarnya nggak bagus, buahnya bagus nggak? Tidak bagus. Yesuslah inti kehidupan orang percaya di dunia ini. Kalau saudara dan saya bersumber pada Kristus, menyatu kepada Kristus sebagai inti kehidupan, percayalah, cepat atau lambat kehidupan kita akan diubahkan. Karena Yesuslah apa? Jalan kehidupan. Kita lihat gambaran orang yang tidak berakar pada Kristus ini digambarkan di sini seperti pohon kering. Ini ayat Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Manusia zaman sekarang masih banyak bimbang, masih mencari jalan keluar kepada hal-hal dunia. Untuk berakar kepada Kristus itu hal yang mustahil. Bisa kita lihat gambar di sini, gambar pohon kering. Nah, itu, ya, lihat daunnya pun tak ada, ya kan? Nampak gambarnya? Tuh, daunnya tak ada. Apa? Sulit menjadi berkat, selalu gagal dalam hidup, mudah jatuh, mudah merajuk, mudah menyerah, gampang tertipu, masih bergantung kepada pengaruh dunia ini, masih bergantung kepada klinik, pada paranormal, kepada garis tangan, pada praktek perdukunan. Ini digambarkan kalau dalam Yohanes pasal 15 tadi itu ranting yang tidak berbuah. Sekali waktu ranting-ranting ini apa? Akan ditebang.
dibuang ke neraka jahanam. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini bikin semak. Gitu. Yang ironisnya yang bikin semak bukan orang yang belum percaya ya, orang yang sudah percaya yang sering kali ngerusui pekerjaan Tuhan itu. Kalau Ibrani pasal 6 ayat 4 itu menyalibkan Kristus 2 kali. Nah, itu kita harus sabar-sabar ya. Malah kata Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 7, berbahagialah kalau panggilan saudara itu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau jemaat Tuhan di tempat ini jatuh dalam berbagai masalah, itu tujuannya tidak lain hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kesungguhanmu. Karena bagi Allah tidak perlu banyak orang masuk kerajaannya. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Biarlah kita semua adalah bagian dari orang-orang pilihan Allah. Yang terus mau berkarya, mau bekerja hanya semata-mata untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kau kerjakan dalam hidupmu hari ini dan ke depan, lakukanlah itu hanya untuk Tuhan. Maka saudara dan saya akan terkejut, akan terheran-heran. Seperti dalam mimpi, tiba-tiba jemaat di tempat ini akan bangkit berkembang. Bertambah-tambah, yang ada air mata sukacita, bukan air mata duka cita. Gitu. Karena percaya lawan kita bukan manusia. Lawan kita adalah roh-roh yang berkentayangan di dunia ini yang selalu siap untuk menelan siapa saja yang lengah. Makanya di bagian yang ketiga yang terakhir sebagai penutup, saudara dan saya harus apa? Terus bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Ya, kita masih 1 jam lagi ya. Oke. Kita lihat Kolose yang ketiga, Kolose 4 ayat 2. Ya. Kita baca yang terakhir ya. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu yang terakhir mengucap syukur? Karena kata Demasif, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Berarti saudara dan saya adalah orang yang paling diberkati. Kenapa? Saudara masih mengucap syukur. Saudara masih bisa datang ke tempat ini. Coba lihat yang di rumah sakit sana. Rindu kali dia mau ke gereja. Tapi dokter melarang. Kenapa? Karena penyakitnya sudah stadium 4. Bersyukur sekali saudara hari ini diberikan kesehatan. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kenapa? Kita masih bisa menikmati kehidupan hari ini. Menikmati berkat makanan minuman. Mungkin yang sebentar lagi di sini mau pulang nanti udah ada rencana mau ke Carrefour, mau rencana ke Pantai Cermin, cuci mata, atau ke kebun binatang Simalingkar B, mencocokkan muka. Mungkin. Iya. Itulah bukti tanda kita diberkati. Makanya tadi lagunya apa? Aku diberkati, Berarti tidak ada alasan untuk kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Tapi yang paling penting dari itu semua apa? Berdoalah senantiasa dan berjaga-jagalah. Kenapa? 1 Petrus ayat 5 sampai 8 apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis selalu cari cara kapan saudara lengah untuk saudara bisa apa? Dijatuhkan. Berarti berdoa di sini bukan berdoa makanan Bapak Ibu ya. Sorry ya. Kalau saya pribadi, hal-hal dunia itu sebetulnya hati kecil saya itu tidak penting. Karena kita bukan di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Sekali kelak kita semua akan dipanggil. Hanya bicara waktu. Cepat atau lambat. Ada di sini manusia yang Highlander. Biar saya sembah sujud ada manusia abadi, Highlander yang tidak mati. Semua pasti mati. Seberapa banyak uang saudara di bank, seberapa besar harta saudara, apapun yang saudara miliki secara jasmani, sekali kelak itu akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap tahta hadirat Allah untuk mempertanggungjawabkan 1 Petrus 5 ayat 10 apa yang kita perbuat dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Berarti kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dan seterusnya, kerjakanlah keselamatan. Kenapa seperti takut dan gentar? Kenapa takut dan gentar? Takut kita nanti apa? Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa?
Aku dikasih selamat, masa nggak melakukan apa-apa? Kan luar biasa ya. Harganya itu Filipi pasal 2 ya. Ayat 5-11 kan. Meninggalkan singgasananya, datang ke dunia, mati di kayu salib. Demi menebus saudara dan saya. Itu keselamatan itu gak bisa diukur dengan Lamborghini Bapak Ibu. Tidak bisa diukur dengan Ferrari. Keselamatan itu tak ternilai harganya. Berarti kerjakanlah keselamatan itu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Maksudnya berdoa di sini berdoa kepada hal-hal yang kekal. Tetap di kitab Kolose. Kalau saudara lihat Kolose pasal 3 ayat 1-4. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya dibangkitkan oleh Kristus, carilah perkara yang di atas. Bukan yang di dunia ini. Kalau doa orang-orang yang belum selamat walaupun Kristen, dia pasti memikirkan dunia ini. Memikirkan perutnya, memikirkan dirinya. Berdoa yang bersifat egois, tapi kalau orang doa yang memikirkan kekekalan, pasti berpikir tentang kerajaan Allah di mana Kristus ada. Itu doa yang dimaksud. Doa yang membawa perubahan. Berjaga-jagalah maksudnya apa Bapak Ibu? Membaca kitab suci setiap hari Bapak Ibuku. Saya tahun ini mungkin gak sampai Desember, saya akan tuntas membaca Alkitab kedua kali untuk dari Kejadian sampai Wahyu. Istri anak saya gak tahu itu. Karena gak perlu saya melapor sama mereka. Saya sudah masuk sampai hari ini sudah di kitab Lukas. Akan saya baca maraton itu sampai ke Wahyu nanti. Karena itulah makanan rohani saya. Karena sekali kelak saya akan mempertanggungjawabkan hidup saya di pintu kerajaan Allah. Apakah hidup saya sudah jadi berkat atau tidak? Apakah hidup saya sudah berarti atau tidak? Berarti yang saudara pikirkan hari ini, pikirkanlah segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah. Bukan yang ada di dunia ini. Biasanya orang yang memikirkan kerajaan Allah, pasti yang berubah apa pertama kali? Mindset, konsep berpikirnya. Tidak lagi berpikir hal-hal yang dunia. Orang-orang yang memikirkan kerajaan Allah, pasti yang pertama, dia tidak lagi egois. Dia tidak lagi individualis. Kenapa? Karena dasarnya Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berarti kalau kita memang sudah dibangkitkan bersama Kristus, konsep kasih kita tidak lagi konsep perjanjian lama, tapi konsep kasih perjanjian baru. Apa? Mengasihi Allah dan sesama melebihi diri sendiri. Kan Yesus kan udah mengorbankan dirinya kan untuk kita kan. Melebihi dirinya enggak? Melebihi, berarti kita sebagai pengikut Kristus yang setia harus apa? Mengasihi Allah dan sesama melebihi diri kita sendiri. Tidak lagu aku, tidak. Tapi engkau diberkati. Baru Allah beracara, menumbuh kembangkan panggilan saudara setiap hari berbuah-buah bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita lihat contoh dua pribadi ya, begitu banyak pribadi-pribadi yang menjadi teladan dalam kehidupan panggilan kita. Contoh pribadi yang pertama, yang memang hidupnya sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Allah dan dipakai Allah luar biasa itu adalah siapa yang sudah kita tahu? Yusuf. Nah ini, Yusuf di Mesir. Kita lihat proses perjalanan Yusuf di kitab Kejadian pasal 37 ayat sampai 50 ya. Itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Yusuf lahir besar tidak seperti orang-orang kaya ya, walaupun sebetulnya anak kesayangan ya, dia malah apa? Disembunyikan abang-abangnya, diculik dan dibuang ke sumur, maksudnya mau dibunuh, tapi terakhir memang kehendak Allah, rencana Allah, tidak jadi dibunuh kan, akhirnya dijual ke Mesir, ke rumah Potifar. Panjangnya, di rumah Potifar dituduh dia selingkuh, masuk dalam penjara, itu enak gak? Tidak ya, prosesnya gimana? Menyakitkan, tapi iman seorang Yusuf, iman yang luar biasa. Dia percaya Allah pasti punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan. Singkat cerita kalau saudara baca di kisah di Kejadian pasal 50, dia apa? Menjadi berkat bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa Mesir. Kenapa? Karena mereka diselamatkan dari kelaparan. Tak kalah penting dengan Daniel. Kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel pasal 1 sampai pasal 12, dia juga menjadi berkat bagi bangsa Babel kan. Di bawah kepemimpinan Nebukadnezar, Daniel berhasil menyelamatkan
bangsa Israel. Wah, begitu luar biasa. Saya percaya jemaat di tempat ini cepat atau lambat akan menjadi berkat bagi kota Medan, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu hanya demi kemuliaan Allah. Biasanya doa orang benar, dia tidak lagi memikirkan dirinya. Saya sering kali ya berdoa, tiap kali berdoa sampai sudah umur mau 60 tahun, kadangkala anak istri saya protes. Kok tiap hari berdoa kok hidupmu gak bertambah-tambah? Karena konsep mindset istri anak saya ini sama kayak konsep orang-orang Kristen kebanyakan ya. Berpikirkan dunia ini ya. Ya maunya doa itu ada Ferrari ya kan, ada Lamborghini. Itu doa orang yang tidak dewasa bagi saya ya. Sorry ya, minta maaf ya. Tapi kalau doa orang beriman, dia berserah kepada rencana Allah. Kenapa? Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Kita nggak usah berdoa materi, tidak berdoa kesehatan nggak usah, karena itu bonus. Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Allah Jehovah Jaireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya, apapun itu. Pikirkanlah perkara yang di atas, yang kekal. Kenapa? Allah sudah sediakan semua bonus-bonus tadi akan mengiringi hidup kita. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jaireh. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan sedikit pun. Kalau kita memang hidup semata-mata untuk Allah. Tapi kalau kita berdoa hanya memikirkan dunia ini, percayalah, sampai dunia ini berakhir, doa saudara tak akan pernah dijawab. Itu doa egois. Doalah untuk jiwa-jiwa yang kekal. Doalah untuk kerajaan Allah. Baru di sini akan terjadi ledakan yang luar biasa. Jadi sejauh saudara memikirkan diri sendiri, keegoisan, kepentingan diri sendiri, yang ada apa? Perselisihan, pertingkaian, pertengkaran, yang berakhir dengan kehancuran. Ubahlah konsep doa kita sampai hari ini, besok dan seterusnya. Kita berdoa hanya untuk kekekalan. Karena dengan sendirinya akan ditambahkan. Memang banyak yang hilang Bapak Ibu dari hidup saya. Hampir mau 60 tahun setelah saya berdoa. Ya, hilang kekhawatiran saya, hilang kebimbangan saya, hilang kecemasan saya karena Yesus pelihara saya. Saya udah bersaksi kemarin sebulan yang lalu Pak Edward ya. Itu bagi saya mukjizat terbesar. Masa mobil saya hancur, saya tak ada tegornya sedikit pun. Itu kan aneh luar biasa. Aneh bin ajaib Bapak Ibu ya. Saya kejadian tabrakan di Balige, mobil saya tuh hancur. Pak Edward saksinya. Tapi tak sedikit pun saya tersentuh. Kenapa? Walaupun iblis berencana menghancurkan saya, tapi hati-hati. Dia berurusan dengan anak Allah. Yang pasti selalu apa? Dijaga dan dilindungi. Kita bangkit berdiri. Oh Roh Kudus, ku apa membutuhkanmu, coba ada lagu itu ya, lupa saya itu. Oh Roh Kudus, Kau menuntunku. Coba slide-nya tampilkan, slide-nya. Dari rinduanku, ya Roh Kudus, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu, Bangkitkan rohmu di dalamku.
kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, pimpin hidupku. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan Kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan Bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah memberkati kami. Bangkitkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan Allah. Membangun kerajaan-Mu di tempat ini, meluaskan kerajaan-Mu di tempat ini, tidak lain hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakailah jemaat-Mu yang ada di tempat ini dalam segala kapasitas mereka, apapun itu, sekecil apapun pekerjaan mereka Tuhan. Berkati akan melalui pekerjaan yang baik mereka boleh berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus-Mu Tuhan, biarlah melalui perjamuan ini hati, pikiran, dan seluruh hidup kami dibaharui. Karakter kami dibaharui menjadi karakter Kristus. Sifat kami dibaharui menjadi sifat Kristus yang mengasihi. Dan perkataan dan seluruh perbuatan hidup kami sehari-hari biarlah mencemirkan firman-Mu, sehingga setiap orang yang berurusan dengan kami boleh diberkati dan nama-Mu ditinggikan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan tidak minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah
firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuputuskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa yang sudah kasihkan angka roti yang kepadanya kita mengucap syukur atas kita dengan Kristus, makanlah dalam Kristus. Demikian juga dia mengambil cawang, lalu sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih, karena cawang yang kepadanya kita mengucap syukur atas persekutuan kita dengan darah Yesus, minumlah dalam nama Yesus. kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kalau pada hari-hari kembali mengenang, memperingati pengorbanan Yesus yang luar biasa, yang menjadi tanda dan meterai bahwa kita akan kelak masuk dalam kerajaan-Nya. Bersyukurlah, berjanjilah bahwa Yesuslah segala-galanya dalam hidup saudara dan saya, sehingga ke depan nama Tuhan semakin ditinggikan, kerajaannya semakin dipermuliakan di tempat ini. Mari saudaraku, berterima kasihlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat segalanya. Oh haleluya, oh haleluya. Sirabaya rabaya rabaya, ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya haleluya. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini untuk membangun kerajaan-Mu, meluaskan kerajaan-Mu. Beracaralah dalam hidup kami Tuhan, melalui perjamuan kudus kami hari ini. Biarlah hari ke depan kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bahkan para pemimpin gereja kami, dimanapun mereka berada, secara khusus para pemimpin gereja Bethel di Indonesia ini, Tuhan memberkati, memakai mereka luar biasa. Baik bahkan itu keluarga, Bapak dengan keluarga, Bapak ini para itu keluarga, bahkan hamba-Mu yang gembala sedang di tempat ini, Bapak itu keluarga, dan termasuk para pengerja yang ada di tempat ini, Engkau yang memakai menambah-nambah karakter Kamu, nyamuk Tuhan, akan berfungsi untuk membawa jemaat kami ini bagi Tuhan. Terus betapa kita naik pada kali kiranya setiap kali kita perlindungan Tuhan, mengiringi perjalanan pulang kami dari tempat ini bahkan dengan selamat di rumah kami masing-masing tanpa kurang sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala tangan-Mu, angkatlah hatimu ke surga dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Tuhan
Silakan mendengarkan warta multimedia dari pusat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, 2 Timotius 3 ayat 17 memberitahukan kepada kita bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saya dan kamu diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bapak Ibu, bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan segera dibuka kelas KOM di beberapa tempat, yaitu kelas KOM seri 200 khusus minggu di GBI Tabernacle of David yang akan dimulai hari ini, tanggal 4 Agustus 2024. Diadakan setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Tabernacle of David di BNG Tower lantai 3 di sebelah JW Marriott Hotel. Kemudian akan segera dibuka juga kelas KOM seri 200 khusus minggu di GBI Rumah Persembahan yang akan dimulai tanggal 25 Agustus 2024. Diadakan setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB di ruang Tebu 3 dan 4 GBI Rumah Persembahan. Syarat mengikuti kelas KOM 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Dan akan dibuka juga kelas KOM seri 100 khusus minggu di GBI Pelita Nusantara yang akan dimulai pada hari ini, tanggal 4 Agustus 2024 pukul 13 sampai 15 WIB di GBI Pelita Nusantara lantai 6. Untuk info pendaftaran KOM GBI Pelita Nusantara dapat menghubungi Ibu Lusdiana di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 19 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Bagi gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Selasa 6 Agustus 2024 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Untuk batas pendaftaran donor darah sampai pukul 13 WIB dan kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Bapak Ibu Saudara, mulai bulan ini ibadah doa malam akan diadakan pada hari Selasa dan tidak lagi di hari Kamis. Bulan ini diadakan pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya serta terbuka juga untuk umum. Tuhan tidak bergerak dalam hidup kita ketika kita berjuang. Dia bergerak ketika kita berdoa. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus sampai 29 September 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan.
Formulir pendaftaran pernikahan dapat diperoleh di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 16 WIB. Hari Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 WIB. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru STT Pelita Kebenaran yang telah terakreditasi BAN PT, baik institusi maupun seluruh prodi. Membuka kesempatan bagi pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025 di program Sarjana, Magister Prodi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, serta program doktoral. Tersedia kelas matrikulasi bagi lulusan yang non-linear. Mari segera mendaftar. Shalom, saya Irma, mahasiswi Pasca Sarjana STT Pelita Kebenaran. Saya sangat bersyukur kampus STT ini menjadi pilihan terbaik saya karena kampus STT Pelita Kebenaran berkolaborasi dengan kampus ternama di Kota Medan. Saya Yuferman Laya, mahasiswa Sarjana Prodi Teologi di STT Pelita Kebenaran. Saya sangat bangga berkuliah di tempat ini dikarenakan memiliki banyak dosen-dosen yang berkompeten dan berpengalaman. Saya Repa Siringoringo, mahasiswi STT Pelita Kebenaran, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di STT Pelita Kebenaran memiliki fasilitas yang lengkap, baik dan nyaman. Mari segera bergabung di STT Pelita Kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saat kamu membaca firman Tuhan, tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu sedang mendekat dengan Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengkhotbah kita hari ini, Bapak Galimen CIT yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi KMK dan memberikan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman Tuhan kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini diharapkan agar dapat mengikuti FA yang ada di gereja kita, yaitu Family Altar. FA 01 itu diadakan 1 kali dalam seminggu setiap hari Kamis pukul 7 malam di Jalan Camri nomor 3 di rumah Bapak Edward. Dan FA 02 itu diadakan 1 kali dalam sebulan di minggu ketiga hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, hubungan doa, penghiburan, kunjungan dan lain-lain, boleh menghubungi kami di tempat ini para pengerja atau menghubungi Bapak Edward di nomor HP 0813 6545 4703. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui via transfer dengan rekening BCA Jemaat GB Sutomo Power BCA 54604197176. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan RAM yang ada di GBI Rumah Persembahan, dapat memasukkannya ke dalam amplop dengan keterangan RAM atau via transfer dengan menambahkan kode SIM 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode
GBI Sutomo Tower atau dapat scan barcode yang tertera di banner rekam. Jemaat juga dapat menyaksikan tayangan ulang GBI Sutomo Tower melalui media sosial gereja kita, YouTube GBI Sutomo Tower, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita kirim pada pagi siang hari ini saya untuk bagi bersama-sama. Aku diberkati, aku diberkati. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu ke depan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi